Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat Ibu Dr. Rita Marisa selaku Direktur Politeknik Gajah Tunggal, dan juga Bapak Ilham Taufik Maulana sebagai dosen fisika terapan. Kami di sini akan presentasikan tentang karakteristik dan sifat fisika, besaran dan satuan, pengukuran dan ketidakpastian, dan juga vektor. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Anas Bagus Fauzan, yang kedua ada Arnela Stella Maris BR Purba, yang ketiga ada Efrem Ferdinanda Pratama, yang keempat ada Muhammad Iqbal Akbari, dan yang kelima ada Muhammad Iksan Nurzaman. Di sini ada poin penjelasannya yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada karakteristik dan sifat fisika, yang kedua ada besaran dan satuan, yang ketiga pengukuran dan ketidakpastian, dan yang keempat vektor. Karakteristik dan struktur fisika. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat ini dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruan, kemagnetan, dan kekentalan. Struktur fisika yang pertama ada wujud zat, padat, cair, dan gas. Untuk wujud zat sendiri ini di sini padat yaitu volume tetap dan bentuknya juga tetap. Cair, volume tetap dan bentuknya menyesuaikan dengan wadah atau tempat benda cair tersebut. Dan gas, bentuk tetap dan isinya pun menyesuaikan. Untuk zat padat, partikelnya rapat. Untuk benda cair, untuk zat cair itu dia partikelnya renggang, dan untuk gas partikelnya berjauhan. Yang kedua ada kekerasan zat, yaitu keras atau lunak. Keras dan lunak. Yang ketiga ada warna zat, hitam, putih, merah, kuning, dan berbagai warna lainnya. Yang keempat ada bau zat, harum, anyir, busuk, dan sebagainya. Hal yang termasuk dalam sifat fisika seperti yang saya sebutkan tadi: warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan juga kekerasan. Hal yang termasuk ke dalam sifat kimia yang pertama mudah terbakar, kestabilan, kereaktifan, dan juga perkaratan. Faktor perubahan fisika. Pengaruh utama terjadinya perubahan fisika yaitu karena perbedaan wujud, pelarutan, bentuk, dan aliran energi. Perubahan wujud dalam ilmu fisika, wujud terdiri atas 3 jenis, yakni cair, padat, dan gas. Jenis perubahan ini dapat mengakibatkan pencairan, penguapan, peleburan, hingga pembekuan. Contoh perubahan fisika yang pertama, merobek kertas. Merobek kertas sendiri termasuk perubahan fisika karena dari kertas yang utuh menjadi terpotong-potong atau berubah bentuk atau wujud. Yang kedua, bentuk bola dari adonan roti. Ini pun sama halnya dengan kertas tadi, atau memampatkan lumpur menjadi bola tanah. Mengubah bentuk suatu zat dari satu fase fisik ke fase fisik yang lain. Misalnya, es yang mencair menjadi air, atau air yang berubah menjadi uap saat mendidih. Nah, di sini saya akan membahas tentang besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan dimensi. Pertama, kita akan
Pengertian tentang besaran dan satuan secara umum. Besaran dan satuan. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Sedangkan satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus, dan data. Nah, lari ke besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu pada Konferensi Umum Berat dan Pengukuran ke-14. Ditetapkan Satuan Internasional untuk 7 besaran pokok. Nah, apa aja sih 7 besaran pokok itu? Nah, bisa kita lihat. 7 besaran pokok itu terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, kuat cahaya, jumlah molekul. Bisa dilihat simbol besarannya, satuannya, dan simbol satuan. Nah, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh melalui penggabungan atau pemerosotan besaran-besaran dasar atau primer. Besaran dasar atau primer adalah besaran yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan melalui kombinasi atau operasi matematika pada besaran dasar. Besaran turunan singkatnya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada gaya, energi, daya tekanan, frekuensi, muatan listrik, beda potensial, hambatan, kapasitor, fluks magnetik, induksi magnetik, induktansi, fluks cahaya, dan kuat penerangan. Satuannya bisa dilihat dan kemudian lambang satuannya. Nah, satuan. Satuan itu apa sih? Satuan adalah ukuran pasti dari kuantitas fisik yang didefinisikan dan diadopsi oleh persetujuan atau hukum. Satuan standar dalam fisika dapat dinyatakan dengan dua cara sistem satuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu satuan MKS, meter, kilogram, dan sekon, atau dikenal dengan sebagai sistem metrik. Kemudian satuan CGS, centimeter, gram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem Gaussian. Nah, satuan. Ada satuan MKS dan CGS. Tadi sudah disebutkan. Bisa dilihat perbedaannya terletak pada dari mulai volume. Satuan MKS menggunakan meter kubik, kemudian satuan CGS menggunakan centimeter kubik. Dan massa menggunakan kilogram, dengan CGS itu gram. Kemudian pada gaya, satuan MKS-nya Newton dan satuan CGS-nya itu Dyne atau DYN. Kemudian pada usaha itu Joule, sedangkan pada CGS itu ERG. Nah, bisa dilihat perbandingan MKS dan CGS-nya. 1M itu setara dengan 10 pangkat 2 cm atau 10 cm persegi. Kemudian 1 kilo setara dengan 10 pangkat 3 gram. 1 Newton setara dengan 10 pangkat 5 Dyne. 1 Joule setara dengan 10 pangkat 7 RG. 1 Watt setara dengan 10 pangkat 7 RG per dead atau per second. Nah, kemudian ke konversi satuan. Satuan panjang dan jarak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk turun itu dikali 10 dan akhirnya dibagi 10. Nah, ada yang tidak masuk di tangga tersebut, yaitu ada 1 inci secara 25,4 mm. Kemudian 1 feet secara dengan 12 inci dan secara dengan 0,3048 meter. Kemudian 1 mil setara dengan 5.280 feet. Kemudian setara dengan 1,6093 meter. Kemudian 1 hektar setara dengan 10.000 meter. Nah, satuan massa ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. 1 ton setara dengan 1000 kilogram, 1 kintal dengan 100 kilogram, 1 ons setara dengan 1 hektogram, setara juga dengan 100 gram. 1 pon setara dengan 5 ons, setara juga dengan 500 gram. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dimensi. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung siku. Untuk lebih pahamnya bisa disimak sebagai berikut. Nah, besaran turunan. Ada luas, lambang dimensinya L pangkat 3. Kenapa dilambangkan dengan L pangkat 3? Karena rumus luas itu panjang dikali lebar. Satuannya itu meter persegi.
Meter itu dilambangkan dengan L, sehingga dimensi yang dihasilkan itu L pangkat 2. Kemudian volume. Volume itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi, dengan satuannya meter kubik atau meter pangkat 3, sehingga dilambangkan dengan L pangkat 3. Kemudian ada usaha. Usaha itu rumusnya F dikali S. Satuannya itu kilogram per meter kilogram meter sekon kuadrat. Kilogram itu dilambangkan satuannya dengan M. Kemudian L pangkat 2 karena kemudian ada gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F dengan rumus M dikali A. Sehingga satuan yang dihasilkan itu kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, jadi kilogram itu dilambangkan dengan dimensinya M, kemudian meter itu dilambangkan dengan satuan L, kemudian sekon kuadrat. Sekon itu dilambangkan dengan T. Karena sekon kuadrat, maka T-nya bernilai min pangkat 2. Nah, cara menentukan dimensi. Sudah dijelaskan tadi, luas itu panjang dikali lebar atau panjang dikali panjang, sehingga dimensinya L pangkat 2. Kemudian volume panjang kali panjang, atau panjang kali lebar kali tinggi yang satuannya sama, yaitu simbolnya simbolnya P dengan satuannya M, sehingga dimensi yang ini L pangkat 3. Nah, ada massa jenis, gaya, bisa dilihat. Nanti ada contoh P, M per V. M-nya itu massa, V-nya itu volume. Berarti ini mencari massa jenis. Ada contoh soal mencari massa jenis dengan rumus M per P dengan satuannya kilogram per meter pangkat 2. Maka massa itu satuannya kilogram, lambang dimensinya M. Jadi langsung dicantumkan saja panjang kali panjang kali panjang. Panjang itu satuannya itu L. L kali L kali L. Jadi dihasilkan M per L pangkat 3. Sehingga dimensi yang dihasilkan itu M kurung L pangkat min 3. Dan untuk selanjutnya, pengukuran dan ketidakpastian. Topik yang dibahas yang pertama alat ukur, yang kedua angka penting dan pembulatan, yang ketiga notasi ilmiah, dan yang keempat ketidakpastian yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, pertama pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Dan untuk alat-alat pengukuran itu ada beberapa ya. Yang pertama pengukuran untuk panjang, massa, waktu, dan suhu. Yang pertama, ukuran panjang. Contohnya mistar nih. Nah, mistar yaitu alat ukur panjang dengan skala terkecilnya 1 mm atau 0,1 cm yang biasa kita temukan dibayangkan ya pada penggaris besi. Fungsinya untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi yang berbidang datar dan berdimensi kecil. Yang kedua jangka sorong, atau kaliper. Nah, jangka sorong ini adalah alat ukur panjang yang terdiri dari rahang tetap dengan skala terkecil 1 mm dan rahang geser dengan skala terkecilnya 0,5 mm atau bisa 0,2 mm. Nah, fungsinya untuk mengukur ketebalan suatu benda, diameter luar dan dalam, serta untuk kedalaman suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong yang pertama adalah rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya sebagai penjepit untuk mengukur panjang, lebar, dan diameter. Nah, pada huruf A ini ya, rahang geser dan rahang tetap itu fungsinya tadi. Ya, yang kedua skala utama nih. Skala utama berada di situ. Fungsinya sebagai hasil ukuran utama ya. Yang kedua skala Nonius sebagai akurasi ukuran. Yang keempat adalah pengunci sebagai pengunci ya. Yang kelima adalah alat bantu geser untuk membantu menggeser rahang geser. Dan yang keenam ada tangkai pengukur kedalaman, fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda dan ketinggian benda.
Nah, untuk B-nya itu untuk mengukur diameter dalam suatu benda ya. Nah, selanjutnya untuk kalibrasi jangka sorong. Yang pertama buka sekrup jangka sorong ya, ke pengunci. Nah, yang kedua itu bersihkan area rahang tetap dan rahang geser dari debu dan kotoran ya. Pastikan harus bersih. Terus dorong rahang geser sampai menyentuh rahang tetapnya, harus benar-benar rapat. Perhatikan angka 0 nih, angka 0 yang ada di skala Noniusnya. Nah itu, nah skala Noniusnya itu harus sejajar atau berhimpitan dengan skala utama. Harus berhimpitan. Nah jika sejajar maka alat siap digunakan. Jika tidak lurus maka lakukan pembersihan lagi atau menghubungi pada teknis yang bersangkutan. Nah saya ada cara nih, caranya ya. Misalkan angka 0 ini berada di sebelah kiri angka 0 di skala utama. Nah itu misalkan nih berada di angka 8 ya, di angka skala Nonius ya, maka kita setiap kali pengukuran harus ditambah dengan 0,2 karena tadinya ada 0,8 sih, jadi setiap ukuran harus ditambah 0,2. Misalkan ukurannya 30 mm maka harus ditambah dengan 30,02 mm. Nah selanjutnya misalkan angka 0 itu berada di sebelah kanan angka 0. Nah misalkan berada di angka 4 nih, maka setiap kali pengukuran harus dikurangi dengan 0,4 mm. Misalkan 20 mm harus dikurangi dengan 0,4, jadi berapa? 19,6 mm, seperti itu. Nah untuk contoh, contohnya nih, tentukan berapa hasilnya pada gambar di samping. Nah kita tahu kan kalau membacanya itu harus berada di belakang angka 0 di skala Indonesia. Di situ ada 2 lebih strip berapa nih? Lebih strip 7, berarti 27 mm. Ya untuk skala Noniusnya sendiri itu harus berhimpitan dengan skala utama ya, seperti kita bahas. Ya, ini berada di angka 5 lebih strip 1 sehingga nilainya adalah 0,6 mm. Sehingga hasilnya dijumlahkan menjadi 27,6 mm. Nah, yang ketiga mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini alat ukur dengan tingkat keakurasian tinggi, yakni dengan skala terkecilnya 0,001 mm. Fungsinya untuk mengukur benda yang relatif tipis. Nah, untuk selanjutnya ada bagian-bagian mikrometer. Yang pertama ada skala utama yang berfungsi sebagai ukuran utama yang ada di timber ya, dengan mutar-mutarnya gitu. Nah, selanjutnya ada skala Nonius. Nah, skala Nonius itu terletak di bagian sleeve ya. Fungsinya sebagai akurasi ukuran. Yang ketiga ada anvil. Nah, anvil ini sebagai penahan benda yang akan diukur. Nah, yang keempat spindle sebagai penjepit benda yang akan diukur, bisa maju mundur gitu. Yang kelima frame sebagai pegangan sehingga dalam pengukuran lebih mudah ya. Nah, yang keenam adalah lock nut sebagai pengunci. Nah, yang terakhir adalah ratchet yang berfungsi sebagai penggerak timbal untuk mencegah gerakan berlebih pada spindle. Jadi misalkan nih dalam pengukuran kita tidak boleh melakukan dengan tenaga yang ekstra ya, cukup kita memutar ratchet saja sewajarnya. Nah, selanjutnya ada kalibrasi mikrometer sekrup. Yang pertama, bersihkan anvil atau poros tetap dan spindle poros penggerak dari adanya debu dan kotoran ya. Yang terus pasang mikrometer pada kedudukannya biar lebih gampang. Yang ketiga, putar batang timbal secara perlahan, jangan berlebihan ya, sampai anvil dan spindle saling bersentuhan dengan calibration rod. Nah, calibration rod ini sebagai standar ukuran ya, karena dalam ukuran itu di mikrometer ada 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75. Ya, terus putar ratchetnya sampai berbunyi tik sebanyak 2-3 kali sehingga diperoleh penekanan yang cukup kuat. Nah, kemudian kunci spindle dengan lock nut agar tidak bergeser. Nah, kemudian mikrometer sudah terkalibrasi dengan benar apabila titik 0 timbal sudah lurus dengan garis pada outer sleeve. Jika belum, maka tinggal putar saja deh, putar sleeve atau ratchet dengan adjusting wrench atau kuncinya sampai angka 0 lurus. Nah, di sini ada contoh nih berapa sih ukurannya.
Diketahui di situ berada di angka 5 lebih strip 1 ya. Jadi dalam membacanya itu cukup dengan berada di kiri timbel ya. Hasilnya 5,5 mm pada skala utama. Nah, skala Indonesia adalah 30 lebih 1 0,31 mm sehingga hasilnya di jumlah 5,81 mm. Dan untuk pengukuran massa ada neraca dua lengan nih. Neraca dua lengan adalah alat ukur massa benda atau emas dengan dua piringan dan alat timbangnya digunakan sebagai tempat yang diukur dan sebagai pembanding yang akan diukur pada piringan yang kedua. Selanjutnya ada neraca Oahs. Neraca Oahs ini adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,1 gram, di mana ada 3 skala nih. Yang pertama skala ratusan gram, skala puluhan gram, dan yang ketiga adalah skala satuan gram. Seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian neraca Oahs, yang pertama ada tempat beban untuk meletakkan benda yang akan diukur. Yang kedua ada tombol kalibrasi sebagai mengkalibrasi neraca ya. Dan yang ketiga adalah lengan neraca untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Yang keempat ada anting atau pemberat yang diletakkan pada masing-masing lengan dan dapat digeser-geser ya sebagai penunjuk hasil pengukuran. Yang kelima titik nol atau garis kesetimbangan sebagai penentu titik keseimbangan. Nah, yang ketiga ada neraca lengan gantung. Nah, neraca lengan gantung adalah neraca dengan tingkat ketelitian 1 ons untuk menghitung beban besi atau plastik yang memiliki satu lengan. Yang keempat ada neraca pegas yang bisa kita temui ya di tukang-tukang rongsok ya. Nah, neraca pegas ini neraca untuk menghitung beban ringan melalui gaya pegas dengan ketelitian 0,1 Newton dengan satuan Newton dan gram. Nah, gram ini maksimalnya adalah 10.000 gram ya. Nah, biasanya untuk ukur gaya dan juga massa suatu benda. Dengan ketelitiannya itu bisa mencapai 10.000 gram ya tadi. Nah, seperti itu tuh. Yang kelima neraca analog dan digital. Nah, seperti itu ya. Neraca analognya adalah neraca untuk menghitung beban dengan ketelitian 100 gram. Nah, untuk neraca digitalnya adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,001 gram secara digital ya. Jadi lebih rinci itu. Yang ketiga pengukur waktu nih. Ada jam, nah stopwatch dan ROG. Jam ini bisa digunakan dalam hitungan waktu ya, dalam detik, menit, dan jam. Nah, stopwatch alat ukur waktu dengan ketelitian 0,1 sekon sampai 0,01 sekon untuk kegiatan tertentu. Dan yang ROG adalah alat ukur waktu dengan ketelitian 1 sekon. Bedanya dengan jam adalah cukup dari bentuknya saja ya, menurut saya itu. Fungsinya sama-sama saja, untuk fungsinya sama. Ya, pengukuran suhu nih, yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Penemu pertamanya adalah Galileo ya. Nah, jenisnya ada 3 nih. Yang pertama termometer klinis untuk mengukur suhu tubuh manusia dalam kisaran 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Yang kedua termometer lab digunakan untuk mengukur suhu ruangan dari padatan panas dan cairan dalam percobaan. Ini mengukur suhu dalam kisaran 5 sampai 110 derajat Celcius pada suhu yang lebih tinggi. Termometer digital nih, termometer canggih yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan tingkat akurasi yang paling tinggi. Ya, selanjutnya konversi suhu. Ya, Anda bisa lihat di tabel tersebut ada beberapa rumus ya. Jadi Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Begitu juga sebaliknya. Nah, di situ ada berbanding suhu nih, di mana C, R, F, dan K dibacanya 5, R-nya 4, F-nya 9, dan K-nya adalah 5 nih. Jadi nih, misalkan dalam Fahrenheit ke Celsius semuanya harus dikurangi dengan 32 derajat ya. Begitu juga sebaliknya, misalkan ke Fahrenheit harus ditambah 32 derajat Celsius. Selanjutnya itu ada Kelvin. Nah, itu sama kayak Fahrenheit. Misalkan Kelvin ke Reaumur dikurangi 273 derajat. Nah, contoh, berapa derajat Kelvin jika suhu 20 derajat Celcius? Nah, misalkan nih Kelvin sesuai rumusnya
C ditambah 273, di mana 20 ditambah 273 sama dengan 473 derajat Kelvin. Nah, seperti itu ya caranya. Untuk yang lain caranya juga sama seperti itu. Jadi untuk cara-cara yang lainnya juga sama seperti tadi ya, dengan melihat tampilnya. Nah, selanjutnya angka penting. Angka penting ini adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan penghitungan ya, termasuk angka yang ditaksirkan. Angka taksiran adalah angka hasil pengukuran yang diperoleh dengan memperkirakan nilainya. Contoh, misalkan pengukurannya 8,9 cm, di mana 8 adalah angka pasti dan 9 adalah angka taksirannya. Oke, lanjut. Aturan angka penting. Nah, ada beberapa aturan nih. Yang pertama, semua angka selain 0 adalah angka penting. Misalkan 3,21 itu ada 3 angka penting. Jadi semuanya adalah angka penting jika bukan 0 ya. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka adalah angka penting ya. Misalkan 3,01 adalah 3 angka penting karena terletak di tengah. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang koma desimal merupakan angka penting. Misalkan 3,00, 3 angka penting. Nah, selanjutnya seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukan angka penting. Misalkan 0,1 adalah 1 angka penting karena berada di belakang angka ya. Nah, selanjutnya terakhir, semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda khusus. Misalkan 1205.000 adalah 4 angka penting karena angka 0 berada di depannya 5 itu bukan angka penting ya. Nah, sama 22450 di mana 0 tidak dihitung karena ada tanda khusus sehingga hanya 4 angka penting saja. Nah, seperti itu. Gampang ya. Nah, selanjutnya aturan pembulatan angka. Yang pertama, angka nilainya di atas 5 dibulatkan ke atas ya. Misalkan 6,38 dibulatkan menjadi 6,4. Ya, yang kedua, angka yang nilainya di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Misal 8,34 dibulatkan menjadi 8,3. Nah, yang selanjutnya angka yang nilainya 5 nih. Misal dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Contohnya 3,35 dibulatkan menjadi 3,4. Selanjutnya misalkan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, contohnya 4,25 dibulatkan menjadi 4,2 karena angkanya sebelum 5 itu adalah genap ya. Nah, contoh operasi penjumlahan dan pengurangan nih. Yang pertama, 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,73. Nah, kenapa bisa jadi 7,7? Karena itu adalah angka taksiran ya. Ingat, angka taksiran itu ditulis sama dengan soalnya ya. Yang paling kecil berapa? Misalkan angka taksirannya 1, maka tulis 1 saja angka taksirannya dengan dilakukan pembulatan ya, seperti itu. Jadi 7,7. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada operasi perkalian nih. Perkalian dan pembagian, di mana 2,1 adalah 2 angka penting dikali 2,25 adalah 3 angka penting. Hasilnya adalah 4,725. Ingat, angka taksirannya sebelumnya ada 1 doang. Nah, sehingga harus disamakan nih hasilnya dengan angka taksiran 1. Dilakukan pembulatan menjadi 4,7 dengan 2 angka penting. Dan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan saja dalam penulisan dalam ilmu fisika dan ilmu matematika juga ya. Nah, sehingga tidak kesulitan dalam membacanya. Ya, dengan keterangannya adalah itu ada rumus nih. A dikali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan satuan dan N adalah ordo atau pangkatnya. Nah, perhatikan rumusnya itu ya, rumusnya seperti itu. Nah, contoh, tentukan bilangan 510 juta dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, jawab 510 juta adalah 5,1 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena itu
nolnya itu mundur ya, komanya tuh dari paling ujung situ sampai dengan 5,1 1 2 3 4 5 6 7 8, sehingga 10-nya itu 10 pangkat 8 dengan nilai positif ya, karena berada di depan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentukan bilangan 0,000 sekian 87 ya, banyak sekali ya, dalam bentuk notasi ilmiah. Jawab 0,00 sekian 87 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat negatif 8. Kenapa negatif 8? Karena bilangnya desimal ya, karena ada di belakang angka, sehingga bisa koma itu dimajukan ke depan. Nah, sehingga angkanya itu pangkatnya itu berbeda. Nah, jadi berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah bilangan pangkatnya positif, dan yang sekarang adalah negatif. Karena apa? Belakang angka ya, dari desimal itu menjadi negatif, sehingga menjadi 8,7 kali 10 pangkat negatif 8. Ketidakpastian. Pengukuran selalu disertai oleh beberapa ketidakpastian. Penyebab ketidakpastian tersebut antara lain adanya nilai skala terkecil atau yang biasa disebut NST, lalu kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran, dan lingkungan yang mempengaruhi hasil pengukuran. Dan karena hal-hal seperti ini, pengukuran mengalami gangguan. Dengan demikian, sangat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu besaran melalui pengukuran. Oleh sebab itu, setiap pengukuran harus dilaporkan dengan ketidakpastiannya. Ketidakpastian dibedakan menjadi dua, yaitu ketidakpastian mutlak dan relatif. Masing-masing ketidakpastian dapat digunakan dalam pengukuran tunggal dan berulang. Ketidakpastian mutlak yaitu suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan bernilai setengah dari nilai skala terkecil. Untuk suatu besaran X, maka ketidakpastian mutlaknya dalam pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan setengah dari nilai skala terkecil. Dengan hasil pengukuran dituliskan sebagai X sama dengan X ditambah delta X. Melaporkan hasil pengukuran berulang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah menggunakan kesalahan setengah rentang atau bisa juga menggunakan standar deviasi. Kesalahan setengah rentang. Pada pengukuran berulang, ketidakpastian dituliskan tidak lagi seperti pengukuran tunggal. Kesalahan setengah rentang merupakan salah satu cara untuk menyatakan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Cara untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kumpulkan sejumlah hasil pengukuran variabel X. Misalnya n buah, yaitu X1, X2, X3, dan Xn. Cari nilai rata-ratanya, yaitu X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn per N. Lalu, tentukan Xmax dan Xmin dari kumpulan data X tersebut. Dan ketidakpastiannya dapat dituliskan sebagai delta X sama dengan Xmax dikurang Xmin per 2. Penulisan hasilnya sebagai X sama dengan X bar kurang lebih delta X. Standar deviasi. Bila dalam pengamatan dilakukan n kali pengukuran dari besaran X dan terkumpul data X1, X2, X3, dan Xn, maka rata-rata besaran ini adalah sigma sama dengan akar pangkat dari 1 per n dalam kurung X1 dikurang mu pangkat 2 ditambah X2 dikurang mu pangkat 2 ditambah Xn dikurang mu pangkat 2, di mana mu sama dengan 1 per n dalam kurung X1 ditambah Xn. Kesalahan dari nilai rata-rata ini terhadap nilai sebenarnya besaran X yang tidak mungkin kita ketahui nilai benarnya X0 dinyatakan oleh standar deviasi. Standar deviasi diberikan oleh persamaan di atas, sehingga kita hanya dapat menyatakan bahwa nilai benar dari besaran X terletak dalam selang X min sigma sampai X tambah sigma. Dan untuk penulisan hasil pengukurannya adalah X sama dengan X kurang lebih sigma.
Selanjutnya ada ketidakpastian relatif, yaitu ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Hubungan hasil pengukuran terhadap ketidakpastian yaitu ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X. Apabila menggunakan ketidakpastian relatif, maka hasil pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan X ditambah ketidakpastian relatif dikali 100%. Ketidakpastian pada fungsi variabel. Jika suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain yang disertai oleh ketidakpastian, maka variabel ini akan disertai pula oleh ketidakpastian. Hal ini disebut juga sebagai perambatan ketidakpastian. Untuk jelasnya, ketidakpastian variabel yang merupakan hasil operasi variabel-variabel lain yang disertai oleh ketidakpastian. Misalkan dari suatu pengukuran diperoleh nilai A kurang lebih delta A dan B plus delta B. Kepada kedua hasil pengukuran tersebut akan dilakukan operasi matematik dasar untuk memperoleh besaran baru. Vektor. Nah, vektor merupakan salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lainnya. Besaran skalar. Vektor terbagi atas dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar ini merupakan besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya seperti energi, kelajuan, usaha, luas jarak, daya, dan volume. Kemudian, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara menggambarkan vektor. Nah, di situ terdapat di bawah terdapat pangkal yang menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, di tengah itu menentukan panjang vektor, yang dimana menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Dan yang ada tanda panah itu merupakan arah vektor. Kemudian di sebelah kanan di situ dapat kita lihat yang di atas bahwa pangkalnya ada di bawah dan arah vektornya terdapat di atas. Berarti nama vektornya merupakan vektor AB. Kemudian yang di bawah arah vektor merupakan terdapat di bawah dan pangkal terdapat di atas. Nah, itu biasanya kita sebut juga seperti berarti vektor BA. Tergantung arah vektor. Kemudian contoh soal. Berapa jarak tempuh dari posisi A ke C melalui B dan berapa perpindahannya? Nah, di sini dapat kita lihat, dapat kita jawab dengan karena di sini jarak berarti kita menggunakan besaran skalar. Yang dimana tadi besaran skalar hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Berarti di sini AB ditambah BC sama dengan 10 ditambah 4 meter sama dengan 14 meter. Kemudian perpindahan. Di sini perpindahan termasuk besaran vektor yang dimana memiliki nilai dan arah. Jadi di sini kita dapat menghitungnya jarak dari A ke B sama dengan 10 meter dikurang 4 meter dari jarak B ke C. Jadi perpindahannya itu 6 meter. Kemudian contoh soal yang kedua, ada suatu benda dan orang mendorong dari arah kanan dengan gaya 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya didorong 120 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini dan arah pergerakannya kemana? Secara logika pasti kita memikirnya ke kiri. Tetapi secara matematika, kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama. Jadi dijumlahkan menjadi F1 ditambah F2, di mana F1 ke arah kanan berarti positif, ditambah F2 ke arah kiri yang merupakan negatif. Nah, jadi gayanya minus 20 Newton. Kemudian contoh soal yang ketiga. Soko dan Yoga mendorong balok.
Jika Soko mendorong balok ke arah selatan dengan kekuatan 400 Newton dan pada saat yang sama Yoga mendorong balok ke arah timur dengan kekuatan 300 Newton, maka tentukan resultan gaya Soko dan Yoga. Nah, di sini kita jawab tadi Soko yang merupakan A itu mendorong dengan 400 Newton ke arah selatan, sedangkan Yoga yang merupakan B 300 Newton ke arah timur. Jadi sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, yang dimana 400 kuadrat itu merupakan 160.000 dan 300 kuadrat merupakan 90.000, yang dimana menjadi akar 250.000. Nah, sekarang R sama dengan 500 Newton. Terima kasih.